urusan, maka tumit kita nempel di garis kuning. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأمرنا بشريعة نسك الحج إلى البيت الحرام أشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهدي إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالدين القويم أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله لتفوزوا بالجنة النعيم والسلامة من العذاب الأليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Atas berkat taufik dan hidayahnya jualah kita pada hari ini dapat berkumpul di lapangan Gembira Alabiu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, serta kaum muslimin dan muslimat sekalian, baik umat yang terdahulu sampai di akhir zaman nanti. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, melalui mimbar saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar,
tinggalkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggamannya Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Idul Adha kita rayakan pada hari setiap tanggal 10 Zulhijjah yang dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membacakan kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Arti korban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Orang lain itu bisa anak, orang tua, keluarga, saudara, berbangsa, dan setanah air. Ada pula pengorbanan yang ditunjukkan kepada agama yang berarti untuk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah pengorbanan yang tinggi nilainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu peristiwa agung yang perlu kita teladani pada hari Idul Adha adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan pengorbanannya telah berhasil mewariskan monumen ibadah haji dan syariat penyembelihan hewan korban bagi orang-orang mukmin pada saat ini. Pada Idul Adha 1446 Hijriah ini, secara khusus kita memperingati dan berusaha meneladani pengalaman dan pengamalan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan cobaan, ketabahan, pengorbanan, dan keikhlasan. Keluarga Nabi Ibrahim yang dimasukkan di sini adalah keluarga pada waktu itu, yaitu beliau sendiri, istrinya Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu bagi umat Islam yang memiliki kesempatan dan kemampuan finansial, maka kepada mereka diwajibkan menunaikan ibadah haji untuk menapaktilasi pengalaman keluarga dari Ibrahim alaihissalam, serta merenungkan dan meneladaninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Ali Imran ayat 97. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri Siti Hajar ketika Nabi Ismail alaihissalam masih bayi adalah kisah tentang ketahanan kerukunan keluarga yang dengan tabah dan penuh kesabaran menghadapi cobaan di Jazirah Arab yang panas dan gersang. Mereka saling mempercayai dan dapat dipercaya, saling mengasihi, saling melindungi, dan saling mengingatkan. Mereka juga tetap mempertahankan sikap optimisme dan pantang putus asa, serta tetap penuh harapan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayi Ismail menangis kehausan, betapa Siti Hajar pantang putus asa mencari air di antara bukit Safa dan Marwah, bolak-balik sampai 7 kali dengan berjalan atau berlari-lari kecil. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menunjukkan kemahakuasaannya lewat bayi Ismail yang menjejakkan kakinya ke tanah,
lalu mengeluarkan air Zam-Zam yang sampai sekarang tidak pernah kering. Optimisme Siti Hajar itulah yang merupakan intisari dari pengalamannya yang sekarang dinapaktilasi sebagai syar'i dalam rukun ibadah haji. Episode ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seringkali kita mengalami kegagalan dalam meraih cita-cita hidup, kegagalan yang tak perlu diretapi karena seringkali cita-cita hidup kita justru dapat diraih dan diwujudkan oleh anak keturunan kita. Ketika Ismail masih anak-anak, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji jiwanya, pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menerima wahyu untuk menyembelih putranya dan keduanya mematuhinya dengan sabar, maka hal itu membuktikan bahwa pengorbanan keduanya sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan episode keduanya dalam nukilan ayat. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maja tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia pun Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bukti ketakwaan kita, kesabaran dan pengorbanan kita, mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mengganti korban penyembelihan tersebut dengan seekor binatang ternak sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dia dengan hewan kibas yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 107. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya menjadi tradisi Islam pada hari raya Idul Adha bahwa setiap keluarga muslim yang mampu agar menyembelih binatang ternak yang dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dengan maksud untuk melengkapi keutamaan ibadah hajinya. Bukti lain dari keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sifat demokratis beliau dan sifat mengutamakan keutuhan keluarga dikala menerima wahyu untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam kenyataannya, Nabi Ibrahim tetap meminta pendapat dan persetujuan istri dan putranya ketika perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika mereka menuju tempat penyembelihan, ketiganya dibujuk oleh iblis untuk membatalkan niat atau persetujuan untuk menyembelih Ismail. Tetapi iblis menggoda, dan penggoda itu justru dilempari mereka dengan batu secara bergantian. Dalam ibadah haji, peristiwa ini diperingati dengan ibadah melempar jumrah sebanyak 3 kali. Pengalaman dan pengamalan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tersebut di atas kiranya masih sangat relevan untuk kita teladani dalam kehidupan modern sekarang ini. Dalam menghadapi cobaan hidup seberat apapun, ketahanan dan kerukunan keluarga akan sangat membantu meringankan beban hidup. Selanjutnya, dari pengalaman dan pengamalan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk menjalani kehidupan modern, misalnya pengendalian diri mereka yang kuat, sabar menerima cobaan, perasaan senasib sepenanggungan, saling mempercayai dan dapat dipercayai, memiliki optimisme, saling tolong-menolong dan rela berkorban demi kesuksesan perjuangan, serta bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Di dalam Islam, bersikap sabar harus dilakukan semata-mata karena Allah, seperti kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Sabar karena Allah justru seharusnya dapat menimbulkan kenikmatan batin karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Perasaan senasib, sepenanggungan, dan saling tolong-menolong yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berhari raya, demikianlah uraian khutbah Idul Adha pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita berdoa, semoga semua amal ibadah dan pengorbanan yang kita lakukan dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Rabbana atina samikna munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kamu kepada, yaitu berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun telah beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami, buah-buah hati penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.